Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 91. Lama tidak berjumpa. Semoga kabarnya sehat semua. Kalian berserta keluarga sehat walafiat, tidak terkena wabah pandemi virus corona ya. Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah. Kita hari ini langsung saja masuk ke bab 4 tentang hingga Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ya, kita mulai dari masa kemerdekaan. Oh ya, tugas kalian adalah menyimak dan mencatat yang video yang Bapak tayangkan di channel YouTube. Ya, yang pertama tentang masa kemerdekaan. Ya, jadi pada saat itu posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Ya, jadi Jepang terdesak. Nah, ini agar memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, maka Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Agar memperoleh dukungan ya, baik dukungan moral maupun dukungan secara fisik ya, dan rakyat Indonesia mau bergabung sebagai tentara Jepang, maka diberikanlah janji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, untuk merealisir atau membuktikan janjinya, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita singkat BPUPKI, BPUKPI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI disingkatnya. Ya, lanjut. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Sedangkan PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, tugas BPUPKI adalah menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Ketiga, sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi BPUPKI tugasnya menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Sedangkan PPKI ini tugasnya terkait penyerahan kekuasaannya, gimana teknisnya ya. Jadi PPKI bedanya dengan BPUPKI ini adalah seperti sebagaimana nomor poin 2 dan 3 tersebut. Jadi yang satu untuk menyusun dasar negara, yang satu yang PPKI-nya bertugas untuk secara teknisnya gimana penyerahan kekuasaannya, secara teknis penyerahannya kepada bangsa Indonesia bagaimana ya. Ya, kemudian
Namun sebelum Jepang menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi karena sebelumnya sudah dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka pada tanggal 14 Agustus 45 menyerahlah Jepang, sehingga para pemuda ya mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi para pemuda ya tidak menunggu lagi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan, maka para pemuda mengambil inisiatif untuk memproklamasikan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan tidak diberikan Jepang melainkan oleh usaha bangsa Indonesia sendiri. Ya akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kemerdekaan kita dapatkan bukan dari diberikan oleh Jepang. Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai pengganti undang-undang negara. Ya, ini jadi yang kedua, sistem demokrasi parlementer sering disebut pula dengan demokrasi liberal. Ya, jadi demokrasi parlementer ini sering disebut demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi pada waktu itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Jadi seperti kalian ketahui ya, liberal artinya bebas. Nah, jadi cenderung yang kaya semakin kaya ya. Kalau sistem demokrasi liberal ini yang miskin semakin miskin. Jadi negara tidak banyak berperan pada demokrasi liberal ini ya. Kemudian kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan partai di parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen sangat berkuasa, sedangkan presiden hanya sebagai lambang pemersatu. Jadi di sini dalam sistem kabinetnya sesuai dengan proporsi perolehan suara. Ya, parlemen lebih berkuasa. Ya, kalau sekarang DPR, MPR, ya lebih berkuasa. Sedangkan presiden hanya sebagai simbol pada sistem ini. Ya, jadi semuanya hampir kebijakan semuanya hampir ditentukan oleh parlemen atau DPR, MPR pada saat ini. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya adalah dijabat oleh Perdana Menteri. Ya, jadi yang melaksanakan pemerintahannya itu Perdana Menteri, presiden sebagai kepala negaranya. Sistem kabinet yang digunakan adalah Jaken kabinet. Ya, jadi artinya kabinet di mana para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya tanpa melihat latar belakang partainya. Jadi the right man, kalau istilah sekarang the right man in the right place. Jadi orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ya, jadi kenapa dinamakan
jaken kabinet. Yang ketiga, demokrasi parlementer berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Ya. Jadi kemudian sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintahan di Indonesia karena pelaksanaan demokrasi parlementer terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ya, mohon maaf sebentar. Ya, jadi mudah-mudahan ya sebelum kita lanjut ya, mudah-mudahan ini situasinya cepat pulih ya. Anak-anak kelas 9 ya sudah ditetapkan tidak ada ujian nasional lagi ya. Jadi kalian kemungkinan nilai-nilai dari kelas 7 semester 1 semester 2, kelas 8 semester 1 semester 2, kelas 9 semester 1 semester 2 digabungkan kemudian dirata-ratakan, itulah nilai kalian ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semua, bisa dapatkan sekolah yang kalian inginkan ya. Dan sekali lagi Bapak pesankan ya kepada kalian, hari ini Bapak mendapatkan kabar yang tidak bagus ya. Teman kalian ya, dari 8 orang yang diamankan di Polsek ya karena tawuran ya, salah satunya kawan kalian ya. Jadi siapapun dengan tegas yang ikut tawuran di dalam maupun di luar sekolah, maka KJP-nya akan dihapuskan ya. Sekali lagi dengan tegas ya, kebijakan dari sekolah yang ikut tawuran di dalam atau di luar sekolah yang meresahkan masyarakat ya. Karena ulah kalian yang ikut tawuran sangat meresahkan masyarakat, apalagi sekarang sedang masa-masa kritis ya mengenai pandemi virus COVID-19 ini. Ya, tolong dijaga ya, sama-sama saling mengingatkan agar kawan kalian ya tidak berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat ya. Apalagi kalian di luar ya terdeteksi sebagai siswa SMP 183 ya, Bapak Ibu guru kalian tentunya akan berdampak pula ya. Nah, kasihan nih Bapak Ibu guru kalian, tunjangannya tentu akan dipotong nantinya ya. Nah, ya tentunya kalian KJP kalian juga akan dihapuskan. Ya, tolong disaling mengingatkan antara teman kalian ya, agar hal tersebut tidak terulang kembali. Ya, kita lanjut lagi ke materi pelajaran. Ya, jadi sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintahan di Indonesia. Ya, karena pelaksanaan demokrasi parlementer tadi terjadi ketidakstabilan ya. Kenapa tidak terjadi ketidakstabilan? Yang pertama itu setiap pengambilan keputusan sangat lamban dan bertele-tele ya. Karena melibatkan cukup banyak orang. Sedangkan kalau sistem demokrasi terpimpin
hanya beberapa orang atau hanya di tangan presiden, sehingga pengambilan keputusan sangat cepat. Tapi ada bagus dan ada buruknya dari kedua sistem tersebut ya. Tergantung nanti penerapannya pada situasi negara ya. Kemudian masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintah dengan semua keputusan berpusat kepada kepala negara. Ya. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Ya, jadi demokrasi terpimpin ini sampai 1965 ya. Yang kita tahu setelahnya 1966 ya terjadi peristiwa G30S sehingga banyak terjadi perubahan ya. Kemudian lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Orde Baru muncul akibat stabilitas nasional terancam serta situasi perekonomian yang terus memburuk. Kemudian harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Kondisi ini memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan mengumandangkan tuntutan rakyat atau Tritura. Ya. Tritura salah satunya adalah turunkan harga ya. Jadi setelah selesai masa demokrasi terpimpin pada tahun 66 terjadi perubahan besar ya, peristiwa G30S PKI, maka terjadi pergantian kepemimpinan nasional ya. Ya, kemudian reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat ya. Berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Seperti halnya munculnya Orde Baru, masa reformasi dilatar belakangi dengan adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di kalangan pejabat pemerintah. Jadi pada masa reformasi ini kebetulan Bapak aktivis mahasiswa, jadi mengerti sekali situasi pada saat itu ya. Banyak terjadi demonstrasi dan akhirnya banyak gedung-gedung yang dibakar ya pada saat itu, sehingga terakhir Presiden Soeharto pada saat itu mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, untuk kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Jadi tugas kalian tadi menyimak dan mencatat seluruh materi yang Bapak tayangkan di video ini. Dan sekali lagi Bapak ingatkan agar kalian tetap menjaga diri di rumah, jaga kesehatan kalian dengan rajin berolahraga, ya, menjaga pola hidup sehat,
melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, ya. Karena pandemi virus corona ini akan dapat tidak akan dapat menyakiti atau menyebabkan penyakit kepada kalian bila tubuh kalian sehat, ya. Jadi walaupun kalian kena terkontaminasi virus COVID-19, kalau kalian sistem imunitasnya bagus, kekebalan tubuhnya bagus, rajin berolahraga, banyak melakukan kegiatan fisik, ya, sekedar ke warung aja, lebih bagus jalan kaki biar sehat, ya, ke pasar jalan kaki biar sehat, ya, jangan memperparah kerusakan bumi kita, karena kita kalau terlalu sering naik kendaraan akan menyebabkan efek pemanasan global, ya, efek rumah kaca, ya, itu sangat merusak, ya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang aneh-aneh. Salah satunya virus corona ini mungkin akibat daripada pemanasan global, efek rumah kaca, ya, akibat kita terlalu males, ya, kemana-mana pakai kendaraan hingga menimbulkan pencemaran, ya. Jadi mari kita kembali, istilahnya go green, kembali ke sistem yang hijau, ya. Ya, Bapak doakan semoga kalian sehat semua beserta keluarga. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk kelas 91 khususnya SMPN 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih sekali lagi.